Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Masih sama pembahasan dengan video gua sebelumnya. Di video kali ini gua akan membahas Gus Miftah yang viral itu, geng. Yang mana negara lain pun bahkan nih, geng, ya, khususnya Perdana Menteri Malaysia ikut mengomentari viralnya video Gus Miftah ini, geng. Bahkan media Singapura pun sama nih, geng, mengomentari. Cuma di sini gua akan fokus ke komentarnya dari Perdana Menteri Malaysia, geng. Bagaimana komentarnya? Kalian lanjut aja. Pokoknya kalian tonton aja video ini sampai selesai. Nanti kalian akan tahu dan akan paham, ya, geng. Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video sebelumnya gue udah membahas viralnya Gus Miftah dan juga kronologinya nih, geng. Kemudian setelahnya gue membahas nasib Bapak Sunnah Haji setelah viral gitu kan bersama Gus Miftah kayak gitu, geng. Plus pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai staf khusus kepresidenan. Jadi di situ gue udah bahas detail, dan di video kali ini gue akan membahas respon negara tetangga nih, geng, ketika kejadian Gus Miftah ini viral kayak gitu, geng. Jadi ada beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura yang menanggapi dan mengomentari nih, geng, viralnya Gus Miftah dan juga Pak Sun Haji ini, geng, di Indonesia kayak gitu. Pada bulan November terjadilah pengajian yang membuat dua orang viral nih, geng. Kenapa viral? Karena di situ Gus Miftah bercanda dengan kata-kata yang nggak pantas, ya, geng. Bukan berarti gue 100% menyalahkan Gus Miftah juga, enggak lah. Dan bukan berarti gue membenarkan juga, enggak lah. Mungkin ya, geng, mungkin akan beda cerita nih kalau misalkan Gus Miftah cuma pengajian di ruangan gitu kan, di ruangan, terus juga hanya ada segelintir orang gitu kan. Dan segelintir orang itu udah biasa gitu kan. Udah apa ya? Udah ngerti lah gitu, geng, pengajiannya kayak gimana, canda tawanya kayak gimana. Mungkin beda cerita ya, geng. Masalahnya ini umum kayak gitu, pengajian umum dan disaksikan banyak orang. Plus ada juga yang merekam gitu kan. Bahkan menyebarkan videonya kayak gitu, geng. Dan di video kali ini gue akan membahas Perdana Menteri Malaysia nih, geng. Dan kenapa gue memikirkan itu? Karena bukan masalah individualnya, geng. Bukan masalah siapa yang membuat masalah ini jadi viral, bukan. Masalahnya ini negara Indonesia yang jelek kayak gitu. Gue juga tinggal di sini, jadi berabe gitu kan. Beberapa hari setelah viralnya video Gus Miftah dan juga Pak Sun Haji nih, geng, Perdana Menteri Malaysia mengomentari nih, geng, soal viralnya video Gus Miftah itu, geng. Jadi kalau misalkan cuman viral doang gitu kan, negara sebelah nggak ada yang ngomentari, nggak ada yang nggak ada yang memunculkan stigma negatif gitu kan, gue nggak akan bahas. Cuman karena ada yang memunculkan stigma negatif gitu kan, jadi gue bahas nih, geng. Gimana kronologinya PM Malaysia ini mengomentari kejadian viral Gus Miftah bersama Bapak Sun Haji itu, geng. Jadi pada saat itu Perdana Menteri Malaysia sedang daring nih, geng. Sedang rapat online lah kayak gitu. Dengan Menteri Keuangan nih, gila kan. Dan pastinya kalau sedang rapat kayak gitu nggak satu orang, geng, yang tahu gitu kan. Yang tahu pembicaraan dari si PM Malaysia ini kayak gitu, geng. Jadi dia nyampainya tuh bukan ke satu orang, enggak. Lebih dari 3 orang pastinya lah. Karena kan rapat online kayak gitu. Dan di sini PM Malaysia berkata seperti ini nih, geng. Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang kiai Gus dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Oh, ada yang nonton ya? Saya, teman-teman di Indonesia, ada yang kirim dan video itu jadi viral, kata Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia nih, geng. Kalau gue terjemahin ke Indonesia kayak gini, geng. Di Indonesia beberapa hari ini viral nih. Viral SDM rendah lah kayak gitu, atau kebobrokan seseorang di media sosial itu viral. Seorang pemuka agama gitu kan, atau kiai lah. Ya Gus ya dalam tanda kutip.
dalam dakwahnya itu, dalam ceramahnya lah kayak gitu, geng, menghina seseorang penjual teh kayak gitu. Kok ada ya? Oh, ada yang nonton juga ya. Kalau gua terjemahin nih, geng, ke bahasa Indonesia. Saya dan juga teman-teman di Indonesia, saya katanya ya, saya ada yang mengirimi video nih, teman dari Indonesia nih, geng, dan itu juga viral. Nah kayak gitu, geng, kalau gue terjemahkan ke bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ambil pelajaran lah. Kalau misalkan ngomong itu harus mikir dulu, ya nggak? Bercanda pun harus mikir dulu. Karena kalau kita ngikutin Rasulullah nih, geng, Rasulullah juga pernah bercanda, pernah. Pada saat itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat nih, dan Rasul pun berkata seperti ini. Jadi Rasulullah pun pernah bercanda nih, geng. Cuman bercandanya Rasulullah nggak ngeluarin kata-kata kasar, nggak ngeluarin kata-kata nggak pantas, nggak juga membodoh-bodohi publik gitu kan. Dan juga nggak ada unsur kebohongan. Pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, dan beliau berkata nih, di antara kalian ada nggak nih yang mau saya kasih unta, tapi anak unta kayak gitu. Sedangkan seperti yang kita tahu, geng, kalau zaman dulu itu kan unta yang unta yang sangat diharapkan seseorang itu kan yang udah siap pakai gitu, geng, yang udah dagingnya siap dipanen, atau misalkan susunya siap diambil, atau misalkan bisa diajak berperang gitu kan, bisa ditunggangin lah kayak gitu, geng. Cuma di sini Nabi berkata anak unta gitu kan, siapa yang mau gitu kan. Ya kalau misalkan kita ngumpul gitu kan pada saat itu, siapa yang mau anak unta gitu. Cuman ya pastinya Nabi punya punya kata-kata selanjutnya gitu, geng, yang beliau belum katakan pada saat itu. Jadi beliau nunggu respon para sahabatnya dulu nih. Dan pada saat itu para sahabatnya ada yang nyeletuk gitu kan, ada yang menimpali gitulah. Jadi ada yang ngomong balik, kayak dialog gitu, geng. Buat apa ya Rasul, katanya, kalau unta masih kecil gitu kan, atau anak unta itu belum bisa kami tunggangi kayak gitu. Nah pada saat itu Rasulullah lanjut berkata nih, geng, dengan menjawab, semua unta itu pasti anak unta, ya enggak? Ya bener kan, ya kan? Mau unta yang gede, unta yang kecil, unta yang kembar gitu kan, ya semuanya anak unta lah tadinya gitu kan. Dan mereka pun di hadapan ibunya itu atau induk unta, ya mereka anak unta lah, bener nggak? Iya kan, itu kayak gitu, geng. Jadi bercandanya Nabi itu bener, cuman agak diplesetin aja kayak gitu, geng. Maksudnya bukan diplesetin terjemahannya, bukan diplesetin kayak gitulah, kayak tadi tuh. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.